Terima kasih Bro Heri untuk lagu pengantar firman Tuhan. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Sebentar lagi tibalah saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dengan tema Allah orang yang hidup yang akan dibawakan oleh Pendeta Suhanda Supardi dan diberikan waktu 30 sampai dengan 40 menit. Dan untuk menghemat waktu, untuk Pendeta Suhanda Supardi dipersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yohanes Kuntara. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat hadir di dalam Zoom CCM ini. Dan biarlah kiranya apa yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita melihat bahwa banyak orang merindukan untuk firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya. Tapi karena Tuhanlah semuanya bisa terjadi, firman-Nya itu dapat diterima, kita dibukakan oleh Dia. Karena Dia yang membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Nah, itu kerinduan dari kita semua untuk sama-sama belajar di sepanjang perjalanan hidup kita ya. Dari dulu, sekarang, sampai nanti gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih pada CCM untuk memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Allah orang yang hidup gitu. Nah, apakah orang yang mati menjadi Allah mereka? Ya tentu tidak ya. Hanya Allah orang yang hidup. Kita lihat nanti dari apa yang dikatakan juga oleh firman Tuhan gitu. Kita semua di sini di CCM berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, bukan karena pendapat kita, bukan karena mendengar asal mendengar, tapi benar-benar kita rindu untuk mencari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau kita lihat pandangan gitu ya manusia mengenai Allah gitu, semua manusia berpendapat bahwa mereka adalah kepunyaan Allah gitu ya. Semua mengatakan demikian. Bahkan semua agama menyatakan mereka adalah milik daripada Allah. Jadi Allah memiliki mereka. Semua juga mengajarkan demikian. Bahkan ada yang mengatakan tidak katanya. Hanya yang taat melakukan perintahnya. Mereka itu menjadi umat Allah. Taat yang bagaimana dan melakukan perintah yang bagaimana sehingga dapat dikatakan sebagai umat Allah. Karena bila taat ada yang tidak ditaati. Bila melakukan perintahnya ada juga perintah yang tidak kita dapat lakukan gitu ya. Apakah ini gitu sehingga kita disebut sebagai umat Allah. Allah mengasihi semua manusia ciptaannya. Ya, semua diberikan kepada manusia tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Hujan, matahari, malam, siang, dan lain sebagainya diberikan kepada semua manusia ciptaannya. Tapi mengasihi yang bagaimana yang kita inginkan, bukan hanya kepada semua orang yang secara umum, gitu ya. Nah, kasih Allah yang bagaimana, gitu. Untuk kita dapat benar-benar dikatakan Allah itu menjadi Allah kita, gitu. Nah, itu yang penting dalam hidup kita. Allah itu benar-benar menjadi Allah kita. Bukan hanya sekedar kata orang, seperti Ayub mengatakan gitu ya, aku hanya mendengar Allah dari kata orang. Tapi kita merasakan langsung bahwa dia adalah Allah kita. Nah, bagaimana gitu ya? Kita bisa sampai pada keputusan di dalam hidup kita bahwa Allah itu adalah Allah kita yang sesungguhnya, bukan kata orang, tapi kita alami gitu kan. Ya. Nah, Kejadian 2 ayat 17 ini sering kita tahu ya, di mana perintah Allah kepada Adam dan Hawa, jangan engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Karena pada hari engkau makan, engkau mati gitu ya. Tapi
Mereka melanggar. Mereka mengacuhkan apa yang Tuhan katakan. Mereka lebih percaya akan kata-kata si ular. Gitu. Jadi, apakah kata-kata Allah yang kita dengar atau kata-kata di luar Allah? Mereka melanggar dan mereka makan karena mendengarkan kata-kata di luar dari perkataan Allah. Sehingga akibatnya kalau Tuhan katakan mereka mati, pasti engkau mati. Tetapi kalau kita lihat di Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu dia mati. Jadi kalau kita lihat mati di sini menurut pandangan manusia dan pandangan Tuhan itu beda. Gitu. Adam sampai 900-an umurnya. Orang mengatakan dia itu nggak mati, hidup. Hidup selama 900-an tahun. Nah sekarang orang nggak sampai 100 tahun gitu ya. Tapi tetap banyak itu hidup. Mencapai 100 tahun, mencapai 50 tahun. Tetapi Adam yang sampai 900-an tahun itu di hadapan Allah, mereka mati, Adam dan Hawa. Ya. Mereka di hadapan Allah bukan hidup, tapi mati. Di hadapan manusia dia hidup. Di hadapan manusia, di sekitarnya, pada saat itu, di mana dia hidup, dia dikatakan hidup. Hidup bisa berbicara, bisa bekerja, bisa melakukan berbagai macam hal, bisa berhubungan satu dengan yang lain. Secara fisik Adam hidup, gitu kan, di hadapan semua manusia. Tetapi di hadapan Allah ia mati, terputus hubungan dengan Allah. Nah sekarang kita mau hidup yang bagaimana nih, gitu kan? Apa mau hidup di hadapan Allah yang benar-benar hidup itu, atau mau hidup di hadapan manusia yang manusia mengatakan bahwa kita itu hidup? Nah, kita mau yang mana? Semua manusia sekarang ini pun mengatakan kita hidup sebelum kita dikuburkan. Ya, semua mengatakan kita hidup. Nah, kita mau hidup yang bagaimana nih? Hidup yang sampai setelah kita dikuburkan, atau Allah yang mengatakan engkau hidup. Nah ini pilihan ada di tangan kita, gitu kan? Mau yang bagaimana? Gitu. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab, terlewat kedua, ya oke. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi pada waktu kebangkitan, orang itu bukan bangkit secara fisik. Hidup seperti malaikat di sorga. Malaikat tidak punya fisik. Ya, malaikat tidak punya fisik. Jadi kebangkitan itu kalau dari perkataan Yesus, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Peristiwa ini karena orang Saduki bertanya pada Yesus, bila seorang perempuan kawin dengan seorang suaminya meninggal, kemudian dia kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi, meninggal lagi sampai 7 kali. Nanti setelah kebangkitan, siapa yang menjadi suami orang ini? Gitu. Mereka bertanya kepada Yesus. Kamu sesat kalau berpikir demikian. Nah, kalau kita katakan memahami perkataan Yesus, kita mengaminkan, jadi sesat bila berpikir kebangkitan fisik sehingga bisa kawin dan dikawinkan. Yesus mengatakan, kamu sesat. Ya. Jadi kebangkitan manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca yang difirmankan Allah ketika ia bersabda. Jadi kembali. Ya, Yesus mengingatkan,
Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, jadi Yesus mengingatkan supaya jangan sesat pikir gitu kan. Jangan tersesat pikiran kita bahwa Allah itu bukanlah Allah orang mati, tapi melainkan Allah orang hidup. Kita lihat di sini ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan lalu Musa untuk mukanya supaya takut memandang Allah. Di Keluaran pun dikatakan demikian. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Yesus pun mengatakan demikian. Mengulang kembali dari kitab Keluaran. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allahnya orang mati. Melainkan Allah orang hidup. Ya. Karena Abraham, Ishak, Yakub masih hidup. Nah, tetapi bagaimana dengan orang yang mati, yang sudah mati, gitu kan? Apakah orang yang mati itu mempunyai Allah yang Allah mengatakan, aku Allah orang yang hidup. Nah, Abraham, Ishak, dan Yakub hidup dalam keadaan fisik, bukan? Kita tahu itu hidup dia saat itu. Tetapi Allah mengatakan Allah menjadi Allah mereka. Jadi kita ada suatu pandangan dari Allah yang harus kita pahami. Adam dan Hawa saat hidup fisiknya dikatakan mati di hadapan Allah. Sedangkan Abraham, Ishak, dan Yakub pada saat mereka hidup, mereka dikatakan mempunyai Allah yang hidup. Karena Allah adalah Allahnya orang yang hidup. Berarti Abraham, Ishak, dan Yakub itu masih di dalam hadapan Allah, dia itu hidup. Di hadapan Allah, Abraham, Ishak, Yakub mati. Di hadapan Allah, Adam dan Hawa mati. Walaupun sama-sama hidup. Nah, sekarang masalah bagaimana kita nih yang sekarang ini hidup seperti Abraham, Ishak, dan Yakub dikatakan mempunyai Allah yang hidup. Jangan sampai kita yang hidup ini sama seperti Adam dan Hawa yang hidup, tetapi di hadapan Allah, Allah mengatakan kita mati. Nah, kita mesti bijak di sini untuk kehidupan kita. Kita mau kehidupan seperti Adam dan Hawa hidup, tapi Allah bukan menjadi Allah kita. Atau kita hidup sekarang ini seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi di hadapan Allah, Allah itu menjadi Allah kita. Nah, tinggal di sini kita. Kita mau lihat yang mana? Kita mau berjalan di mana? Kita mau hidup di mana? Nah, bagaimana sih Abraham, Ishak, dan Yakub dapat dikatakan Allah mengatakan menjadi Allah mereka? Kejadian 22 ayat 1, ya, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke suatu gunung dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan padamu. Allah mengatakan kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, persembahkan sebagai korban bakaran. Abraham, kita tahu selanjutnya mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke bahu daripada Ishak setelah mereka berjalan gitu ya. Sampai di salah satu gunung dan mengatakan kepada hamba-hambanya, kau di sini, aku dengan anakku akan ke atas gunung. Dan kayu dan korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedangkan di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kita lihat di sini Allah memakai Abraham dan Ishak sebagai gambaran daripada dirinya. Anak tunggalmu itu engkau korbankan. Allah mengorbankan
anaknya yang tunggal. Jadi Abraham dipakai di sini, ya. Dan dia percaya, dia tidak mau melakukannya. Nah, Ishak pun, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkan ke atas bahunya. Ke atas bahunya, dia akan menjadi korban bakaran. Yang memikul kayunya di atas bahunya menggambarkan Kristus yang memikul kayu salibnya untuk dikorbankan di Bukit Kalvari. Ini sesuatu yang kita lihat nubuatan yang akan datang yang digambarkan kepada Abraham dan Ishak. Orang-orang yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan pakai untuk nubuatan rencananya berapa ribu tahun ke depan. Abraham berkata, ya, Ishak berkata kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahabat Abraham, ya anakku. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kemudian kita lihat Abraham mendirikan susunan kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu-kayu itu. Anaknya protes tidak? Loh kok saya, ayah, yang akan dikorbankan, yang akan disembelih? Tidak, dia diam saja. Sampai Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Ya, Ishak diam saja. Seperti Yesus diam saja saat diadili dan mau disalibkan. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa semuanya itu akhirnya digantikan oleh seekor domba. Nah, karena itulah Allah mengatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dari keturunan, ya, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Begitupun kita tahu Yakub di Ibrani 11 ayat 21 pun dikatakan dia beriman. Dia menyembah bersama pada tongkatnya, memberkati anak-anaknya Yusuf. Nah, mereka itu hidup tentu mempunyai Allah yang hidup. Karena Abraham, Ishak, Yakub percaya, mempercayai dan tahu, gitu ya. Apa Abraham juga melihat hal ini, gitu ya. Dia sudah diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi ribuan tahun ke depan. Ya, dia sudah diperlihatkan anak tunggal korban yang akan dipersembahkan melalui daripada dia dan anaknya. Dia sudah melihat itu. Nah, jadi sebelum salib dia sudah mengalami yang dimaksud oleh Allah sebagai salib itu. Gitu. Nah sekarang maka itulah dia dikatakan dia mempunyai Allah itu Allah orang yang hidup. Abraham, Ishak, dan Yakub mempunyai Allah. Ya, Allah yang hidup. Allah orang yang hidup. Nah, bagaimana dengan mereka yang sebelum Abraham? Gitu. Ya kan? Bagaimana? Jadi sebelum Abraham, bagaimana? Setelah Yakub, yaitu keturunan Israel, langsung nanti ke Kristus. Nah, sebelum Abraham bagaimana? Gitu kan? Allah memberi rohnya, gitu ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini dia berbicara kepada Yusuf. Itu anak-anak daripada Ishak, Yakub. Ya. Seorang yang penuh dengan roh Allah, yang berakal budi, yang bijaksana, ya. Kita tahu apa yang diperbuat oleh Yusuf di Mesir, ya, 7 tahun makmur, 7 tahun masa kelaparan. Orang yang penuh dengan roh Allah. Jadi kalau seorang ada roh Allah, ya roh Allah itu Allahnya daripada orang itu. Jadi orang itu mempunyai Allah yang sudah memberikan rohnya. Jadi orang itu mempunyai Allah yang hidup. Orang itu hidup di hadapan Allah karena diberikan rohnya.
Keluaran 35 ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Pekerjaan itu dalam bait Allah. 1 Samuel 10:10. Ketika mereka sampai di Gebea dan di sana mereka bertemu dengan seorang rombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi-nabi di tengah mereka. 2 Tawarik 24 ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Mazmur. Ajarkan aku melakukan segala sesuatu sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi mereka yang menjadi milik Allah, mereka itu ada mereka yang hidup di hadapan Allah. Allah orang yang hidup dan diberi roh Allah. Banyak orang-orang di dalam PL juga diberikan roh Allah. Sehingga mereka menjadi umatnya Allah. Allah menjadi Allahnya mereka. Gitu. Dan mereka di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak mati. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Gitu. Nah sekarang bagaimana Allah menjadi Allah orang yang hidup? Sedangkan manusia, kita tahu keturunan Adam dan Hawa itu di hadapannya adalah mati. Keturunannya adalah mati. Yesus mengatakan, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Gitu. Yesus mengatakan bahwa saatnya akan tiba. Bukan saatnya akan tiba nanti, tapi dilanjutkan dengan sudah tiba. Bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Jadi orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengar akan hidup. Apakah ini orang-orang yang mati yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang di dalam kubur saat itu? Dan mereka mendengar suara Allah. Dan kalau kita tahu baca nanti ya kalau kita lebih dalam lagi, iya mereka yang hidup dan mereka yang mati mendengar suara anak Allah. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi yang makan roti itu nggak mati lagi. Hidup selama-lamanya. Yesus katakan gitu. Aneh ya. Tapi Yesus yang mengatakan, yang makan roti yang turun dari surga itu, yaitu dirinya, ia akan hidup selama-lamanya. Sebelumnya Yesus mengatakan bahwa ya waktu orang ingin mengikut dia mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pada saat seseorang ingin mengikut dia dikatakan oke. Tapi dia memberi alasan, aku harus menguburkan orang tuaku terlebih dahulu. Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang yang hidup itu ingin menguburkan orang mati. Tapi Yesus katakan, orang yang ingin menguburkan itu pun adalah orang yang mati. Jadi biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Apakah orang mati bisa menguburkan orang mati secara fisik kalau kita letterlek membaca dan mengertinya? Tentu tidak. Jadi orang mati tidak mungkin menguburkan orang mati. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang mati seperti Adam dan Hawa yang Yesus maksudkan. Jadi orang itu seperti Adam dan Hawa mati di hadapan Yesus. Seperti Adam dan Hawa mati di hadapan Allah. Jadi orang-orang saat itu Yesus katakan mereka itu orang-orang mati. Dan akan menguburkan orang-orang mati juga.
Yohanes 8 ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Ya memang kita tahu, Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, mereka semua mati. Seperti kita pun, semuanya akan mati. Tapi yang penting di hadapan Allah, waktu dia hidup, dia dikatakan hidup, bukan mati. Ini yang lebih penting untuk terjadi di hidup kita. Allah mengatakan walaupun kita hidup, ini benar-benar hidup oleh dia. Kita hidup di hadapannya. Jangan sampai Allah mengatakan kamu hidup tapi kamu mati. Mereka melihat bahwa Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi mati. Tapi kamu mengatakan tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Bertentangan dengan akal pikiran sebagai manusia yang melihat kenyataan di dunia ini. Semua sudah mati. Tapi engkau mengatakan bahwa tidak akan mati selama-lamanya kalau makan roti ini. Apakah ada orang yang makan roti hidup itu sampai selama-lamanya dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup? Tidak ada. Jadi Yesus maksudkan bukan dia berbicara asal bicara saja bahwa mereka tidak akan mati. Tapi ada suatu maksudnya. Maksud yang kalau kita melihatnya, ya memang kita tidak akan mati sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kita lihat, ya kita harus melihat apa yang Yesus sampaikan bukan secara literal, tapi melihat secara rohaninya apa sih sebenarnya yang dimaksud. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, dikasih jalan nih. Ya. Kamu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu semua mati. Tapi telah dihidupkan. Ya. Sudah dihidupkan. Hidup bersama-sama dengan dia. Sesudah. Mengapa dapat hidup bersama-sama dengan dia? Mengapa bisa dihidupkan bersama-sama dengan dia? Ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bisa nggak kita mengatakan, ya semua pelanggaran saya, pelanggaran kita semua, ia sudah mengampuni. Kalau kita katakan dia belum mengampuni saya, belum mengampuni kita belum hidup bersama-sama dengan dia. Karena kita masih, ya, di dalam kehidupan nyatanya masih ada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi Yesus katakan, sesudah mengampuni segala pelanggaran kita sudah diampuni semuanya. Minggu ini, Sabtu ini kita diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Loh bagaimana selanjutnya? Apa yang kita bisa katakan? Nah, Sabtu depan kau ditanya lagi, apakah engkau melakukan pelanggaran? Tidak. Kenapa? Kan selama di Sabtu ke Sabtu, satu minggu, apakah kamu nggak melakukan pelanggaran? Loh kan kita bisa mengatakan, iya sudah mengampuni pelanggaran saya. Bisa nggak kita melihat itu? Yang Yesus inginkan. Engkau benar-benar paham. Engkau benar-benar mengerti. Engkau mengimani bahwa pelanggaranmu sudah diampuni. Di mana? Kalvari itu. Kematiannya kekal. Dari 2000 tahun yang lalu. Berlaku abad demi abad, demi abad, demi abad, sampai abad kita. Dan sampai abad-abad ke depan selanjutnya, pengampunannya kekal. Apalagi hidup kita yang cuma 100 tahun, 75 tahun. Yang beribu-ribu tahun saja berlaku. Ya, berlaku penebusannya, pengampunannya. Apalagi hidup kita yang cuma 75-100 tahun. Pasti lebih berlaku lagi. Berabad-abad.
beribu-ribu tahun berlaku pengampunannya. Kalvari itu kekal. Apa yang dia karyakan, karya daripada Allah, karya daripada Kristus yang alamnya menampakkan dirinya, itu kekal. Sehingga dikatakan, kita hidup bersama-sama dengan dia. Ya, amin. Saya hidup bersama dengan dia. Kenapa? Pelanggaran saya sudah diampuni. Kalau saya mengatakan belum diampuni, ya bersama-sama dengan dia itu tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Jadi kita pahami apa yang Yesus inginkan. Kalvari itu aku sudah lakukan untuk kamu. Bukan 2000 tahun yang lalu. Sepanjang abad demi abad berlaku terus. Nah ini kita tahu peristiwa ini pada waktu Marta, ya Maria mengalami kematian Lazarus. Yesus datang. Yesus mengatakan ia akan bangkit. Marta mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta dan banyak orang sama pemikirannya demikian. Bahwa orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sekarang pun banyak yang berpikiran seperti Marta. Jadi kalau orang yang mengatakan, wah, ya aku tahu. Pada waktu akhir zaman nanti orang-orang akan bangkit. Jadi kalau kita berpikiran demikian, sama dengan Marta. Marta mengatakan demikian. Orang-orang sekarang pun banyak berpikir seperti ini. Aku tahu. Dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sekarang pun aku juga tahu. Aku nanti akan dibangkitkan nanti. Pada akhir zaman nanti. Sesudah itu nanti setelah dibangkitkan akan dihakimi. Oh, ngeri kalau dihakimi. Tapi Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sorry ya, itu kadang-kadang saya ketutup sama kamera dari Zoom. Orang-orang yang nggak kelihatan. Aku kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa? Aku kebangkitan dan hidupnya itu. Jadi kalau kita mati, kita tetap hidup. Dari perkataan Yesus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setiap orang yang hidup dan percaya padaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Loh, kok Yesus mengatakan demikian ya? Yang percaya kepada dia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi setiap orang yang hidup itu yang sudah tadi dikatakan sudah hidup bersama dengan dia dan diberi ulang bangkitan hidup. Tidak akan mati selama-lamanya. Suatu paradok ya. Setiap orang yang hidup percaya tidak akan mati selama-lamanya. Sedangkan kita tahu semua orang akan mati. Ya kan? Kita tahu semua orang akan mati. Saya akan mati. Kita pun yang ada di Zoom ini, fisik kita akan mati. Tapi katakan tidak akan mati selama-lamanya. Selamanya. Percaya enggak? Percaya enggak? Yang hidup percaya padaku. Sehingga kita dikatakan hidup bersama-sama dengan dia setelah mengampuni segala pelanggaran kita. Kita hidup bersama dengan dia. Kita tidak akan mati lagi selama-lamanya karena hidup bersama dia. Bukan fisik ini yang Yesus maksudkan. Bukan fisik ini. Tapi suatu manusia baru yang ada di dalam kita, kehidupan kita, rohani kita, jiwa kita yang menyatu dengan dia, itulah yang tidak akan mati selamanya. Fisik kita boleh dikubur. Tapi jiwa kita yang sudah bersama dengan dia tetap hidup selamanya. Bukannya kita mati, fisik kita dikubur, nanti akan bangkit seperti kata Marta.
Nah, yang mana yang kita sekarang ini percaya? Perkataan Yesus atau perkataan Marta yang sama dengan banyak-banyak orang yang sekarang ini pun banyak kita dengar. Percaya perkataan Yesus atau perkataan Marta yang kita selama ini pegang. Banyak orang memegang perkataan Marta, bukan perkataan Yesus. Sayang, sayang sekali. Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa dia Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sudahkah kita memperoleh hidup di dalam namanya, di dalam Kristus yang sudah mati untuk kita, yang dikatakan kita tadi hidup? Sudah dicatat, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, ya, bahwa dia Mesias, anak Allah. Oleh imanmu yang percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dia adalah roti hidup. Oleh imanmu, engkau memperoleh hidup. Hidup itulah, ya, yang kita perlukan selama kita masih hidup. Nah, hidup yang bukan diri kita yang sekarang ini yang hidup. Apa ada suatu hidup yang dia berikan. Sehingga gitu ya. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu gitu, supaya kamu percaya kepada akan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Yohanes menuliskan supaya kamu tuh tahu sih. Kamu harus sudah mengerti kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang tidak akan mati lagi. Imanmu mengatakan demikian, tidak akan mati selama-lamanya lagi walaupun fisik kamu mati. Tapi jiwamu hidup selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Di Kolose 2 ayat 13 sama seperti tadi ya. Setelah dia mengampuni pelanggaran kita, saya tegaskan lagi di sini Kolose 2 ayat 13, saya tulis mengapa. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena setelah ia telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaranmu. Ini saya tekankan lagi, saya tulis lagi mengapa. Karena banyak orang masih mengatakan saya masih melakukan pelanggaran, saya harus memperbaiki seumur hidup dia memperbaiki, tetap aja ada pelanggaran. Saya masih berdosa, saya akan mengurangi, menghilangkan dosa. Seumur hidup tetap apa yang dilakukan tetap ada. Percaya nggak? Dia mengampuni pelanggaran kita. Minggu ini saya ditanya, kamu berdosa? Tidak. Karena apa? Dia sudah ampuni. 3 hari lagi saya ditanya, kamu berdosa? Tidak. Dia sudah mengampuni dosa saya. Bulan depan ditanya, kamu berdosa? Tidak. Dia sudah mengampuni dosa saya. Tahun depan saya ditanya, kamu berdosa? Tidak. Dia sudah mengampuni dosa saya. Saat saya meninggal, kamu berdosa? Tidak. Dia sudah mengampuni dosa saya. Oh, itu kan kamu membohongi diri kamu. Tidak, saya bukan membohongi diri saya. Saya percaya apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan. Apa yang dia korbankan dirinya di Kalvari. Saya percaya ke sana. Saya mengaminkan itu. Itulah hidup saya. Saya tidak percaya apa yang Marta katakan. Tidak, saya tidak percaya apa yang Marta katakan. Di sini saya sudah hidup. Yesus menjadi Tuhan saya. Saya sudah hidup. Saya tidak mati di hadapan dia. Dia sudah menghidupkan saya karena iman sepercaya saya mengaminkan karyanya. Saya sudah hidup. Nah, itulah. Mereka tidak akan mati selamanya, itulah
yang mempunyai Allah, yaitu Allah orang hidup. Kita hidup karena hidup itulah Allah menjadi Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Gitu. Nah, kita lihat batasan. Kita bisa melihat nggak batasan antara mati dan binasa dengan hidup itu. Ini sudah saya tulis tadi. Biar orang mati menguburkan orang mati. Ya. Ada orang mati. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu. Kita sudah tahu batasannya mati, 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 mati. Nah, Yohanes 3 ayat 16 kita sering mendengar yang menerima dan percaya tidak binasa memperoleh hidup. Nah, batasan di sini. Mati tidak binasa memperoleh hidup. Gitu. Kalau 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab berita tentang salib memang ada kebodohan bagi yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, berita itu adalah kekuatan Allah. Tidak percaya salib Kalvari yang dia sudah lakukan untuk hidup kita. Tidak percaya itu kebodohan. Bagi mereka yang akan binasa, oh bohong itu. Tapi kita yang diselamatkan di kehidupan, itulah kekuatannya, kekuatan Allah. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita ada di tengah-tengah manusia ini, ada yang masih binasa dan ada yang sudah diselamatkan. Kita bisa melihat sekarang di tengah-tengah hidup kita, ada yang binasa, ada yang diselamatkan. Nah, kita bisa lihat nggak batasannya itu. Jadi saat manusia masih hidup di sekitar kita, banyak yang mati. Dan saat mati, meninggal dunia, ya mati, binasa. Jadi Allah bukannya Allah mereka yang binasa, yang mati itu. Bukan. Nah saat manusia masih hidup, dikatakan hidup, yaitu kita yang sudah menerima hidup itu. Saat mati, meninggal, tetap dikatakan hidup. Nah Allah itu adalah Allahnya mereka itu, yang hidup itu. Yang masih hidup dikatakan hidup. Jangan sampai yang masih hidup dikatakan mati oleh Yesus. Nah, kita yang mana? Nah, sekarang kita lihat. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kita nggak datang kepada gunung atau ajaran-ajaran berbagai macam yang ada di sekitar kita. Atau kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang buat mereka yang mendengarnya mohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ada suara-suara yang kadang-kadang menakutkan, lebih baik jangan dengarlah daripada kita takut. Dihukum akan begini, akan begitu. Sampai orang kadang-kadang, wah janganlah dengar yang begitu-begitu lagi, bikin ketakutan gitu kan. Mereka tidak tahan dengan perintah itu. Bahkan jika binatang menyentuh gunung itu, ya harus dilempari dengan batu. Banyak mendengar yang dikatakan Tuhan berbicara, bahkan menakutkan, bukan memberi kehidupan. Kalau bisa jangan mendengar yang demikian, mendengar yang mendatangkan kedamaian, sukacita di hidup kita. Jika Musa saja ketakutan. Tapi bagi kita yang tadi hidup dikatakan apa? Kamu sudah datang di sini. Bukannya akan datang. Bukan nanti akan datang. Selama waktu kita hidup ini yang sudah diberi hidup. Di hadapan Allah dikatakan sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Jadi kita masuk ke suatu kota Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem surgawi. Jadi kita sudah ada di Bukit Sion atau Yerusalem surgawi atau kota Allah yang hidup itu. Jadi Yerusalem surgawi
Yerusalem yang baru itu, yang surgawi itu, kita sudah ada di situ. Ayatnya mengatakan kamu sudah datang, bukannya belum datang, sudah datang. Perkataan sudah datang sebenarnya mudah untuk kita mengerti, cuman kita di pikiran kita menolak, nggak bisa terima nih. Kita tidak bisa terima bahwa kita sudah datang ke Yerusalem surgawi, kita sudah datang ke kota Allah yang hidup itu, bukan kota Yerusalem yang mati itu, tapi kota Allah yang hidup, yaitu juga disebut ke Bukit Sion, sudah datang, bukan belum, sudah. Seperti kita sudah hidup, kita mempercayai, kita sudah hidup bersama dia, pelanggaran kita sudah diampuni. Dan juga kita kan, saya sudah ada di Yerusalem surgawi, di kota Allah itu. Dan juga kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya kalau kita bisa melihat secara rohani di dalam hati kita, ya, woi, saya sudah bersama dengan beribu-ribu malaikat di kota Allah itu ya. Karena saya hidup. Dan hanya saat jasad meninggalkan inilah, nanti kita bersatu di sananya. 2, 3. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ya. Jadi jemaat anak-anak sulung itu siapa? Dia yang sulung bangkit dari orang mati. Kita adalah jemaatnya, jemaat Kristus. Dia kepala kita, kita jemaat anggota tubuhnya. Dia kepalanya, sudah menjadi satu tubuh. Dia kepala, saya tubuhnya, jemaatnya. Dan sudah terdaftar di sorga. Nah, pada Allah yang menghakimi semua orang dan pada orang-orang yang telah menjadi sempurna. Jadi nama kita sekarang ini ya sudah ada terdaftar. Karena apa? Jemaat anak-anak sulung. Kecuali kita bantah, oh bukan, saya bukan jemaat anak-anak sulung. Saya bukan jemaatnya Kristus. Saya bukan anggota tubuhnya. Dia bukan kepala saya. Oh, kita adalah gereja. Dia kepala gereja. Kita sudah akui itu. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa. Ya, pengantara perjanjian baru darahnya melalui dia. Nah, sekarang kita lihat. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Mengapa kita dipindahkan? Karena tadi sudah memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini kalau kita kata kita belum memiliki penebusan, belum memiliki pengampunan dosa, tidak mungkin kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Tidak mungkin. Syarat dipindahkan memiliki penebusan, pengampunan dosa, sudahkah kita akui itu? Akui tidak? Atau belum, berusaha untuk dosa, untuk pelanggaran kita, berusaha. Kita nggak melihat pada karyanya dan membawa kita masuk dalam kerajaan anaknya. Nah, bahkan di 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah sekarang ini. Lahir dari Allah, banyak ayat-ayatnya. Dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ada yang sudah dipindahkan ke kerajaannya, ada yang belum. Masih berada di bawah kuasa kegelapan si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita supaya kita mengenal yang hidup. Dan kita ada di dalam yang benar. Kita mengenal yang benar supaya kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus, ada Allah yang benar dan hidup yang kekal. Diserahkan pada kita. Mau yang mana? Sudah dihidupkan atau belum? Jadi kita lihat perbedaannya di sini. Jadi yang hidup di hadapan Allah, Allah menjadi Allah kita, baru kita sudah dihidupkan oleh Allah, sudah dibangkitkan oleh Allah.
hidup selamanya, ya tidak mati lagi, fisik yang mati. Sudah menerima keselamatan, ya. Sudah menerima kehidupan kekal, ya. Mengenal ada benar, ya. Karena itulah saya mengenal dia. Sudah dalam kerajaan anaknya, sudah memiliki penebusan, memiliki pengampunan dosa. Ini Allah menjadi Allah kita. Bila ini terjadi, mati di hadapan Allah, ya, belum bangkit. Nanti bangkitnya belum, sesuai kata Marta. Akan mati fisik dan tidak nanti akan dihidupkan lagi. Belum selamat, masih berusaha. Kehidupan kekal masih tanda tanya, ya atau tidak. Berarti masih berada di bawah si jahat. Belum dihidup di hadapannya. Berarti belum mengenal Allah dengan benar. Masih berada di kuasa kegelapan. Karena apa? Belum mengalami, belum merasakan penebusan dan pengampunan dosa. Dirinya sendiri yang mengatakan demikian. Belum mengalami penebusan dan belum mengalami pengampunan dosa. Masih berusaha untuk supaya itu terjadi dengan perbuatannya. Jadi kita lihat sini batasannya. Oke. Allah adalah Allahnya orang yang hidup. Ya. Karena Allah bukanlah Allah orang yang mati. Yesus mengatakan, mereka yang hidup tidak akan mati. Tidak akan mati lagi. Bagi mereka yang mengatakan belum selamat, masih binasa, belum ketentuan hidup kekalnya, masih belum dihapuskan dosanya, belum menerima pengampunan total atau lunas terbayarkan, berarti belum menerima hidup. Dan Allah belum menjadi Allah mereka. Tentunya Yesus maksudkan bukan kematian fisik, tapi hidup yang sudah diberikan sewaktu manusia itu masih hidup dalam keadaan tubuh fisik. Jadi kita mau lihat yang mana? Apakah saya sekarang ini ya masih mati di hadapan Allah, atau saya sudah hidup di hadapan Allah? Percaya kepada apa yang sudah Yesus katakan, apa yang dia sudah kerjakan, agar itu kita katakan iya, itu baru terjadi di hidup kita. Ya, kiranya Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Yohanes. Terima kasih Bro Suhanda untuk sharing firman Tuhannya. Luar biasa ya kan. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini dulu dan kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. God bless you all. Amen.